Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, para orang tua dan seluruh jemaat GKI Kaving Polri. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Bahkan Ia memanggil kita saat ini untuk beribadah bersama dan merayakan karya Tuhan dalam hidup anak-anak sekolah minggu GKI Kaving Polri. Di mana mereka boleh menyelesaikan pembinaan iman di kelas masing-masing dan bersiap untuk naik ke kelas sekolah minggu yang baru. Mazmur 149 ayat 1 sampai 3 berkata, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sama seperti Raja Daud dan Israel yang memuji Tuhan dengan menyanyi dan menari. Mari kita menyanyi dan menari baginya, memuliakan Tuhan yang maha besar itu dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kiri. Ku kan menari, ku kan menari.
Mari anak-anak sekolah minggu, para orang tua, dan jemaat GKI Kaving Polri, kita berdoa. Tuhan yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan mampukan kami beribadah bersama anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan jemaat GKI Kaving Polri. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kami. Kami bersuka cita karena Tuhan hadir saat ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pasti kalian pernah pergi ya bersama dengan orang tua. Entah itu naik mobil atau naik motor. Atau kalian juga naik kendaraan umum, misalnya Transjakarta atau kereta api listrik yang sering dikenal dengan komuter lain. Kalian tentu percaya pada orang tua kalian ketika mereka mengendarai mobil atau motor, kalian pasti yakin, pasti sampai tujuan. Begitu juga kalau naik Transjakarta atau komuter lain, kalian pasti yakin orang tua kalian memilih bis atau kereta dengan jalur yang benar, hingga kalian bisa sampai dengan tujuan. Nah nih adik-adik sekolah minggu, seandainya nih tanpa diduga papa, mama salah jalan sampai kalian harus berputar-putar, atau papa sama mama salah pilih Transjakarta. Seharusnya rutenya misalnya Kalideres, papa sama mama milihnya misalnya Lebak Bulus. Apakah kalian pernah bilang begini sama papa sama mama? Pa, stop pa, ma berhenti ma. Papa mama salah jalan loh, aku mau turun di sini aja, aku mau jalan sendiri aja. Atau kalian buka pintu, turun di tengah jalan, entah tahu di mana, lalu kalian pergi sendiri. Kakak yakin tidak ada yang melakukan itu, ya kan? Nah, karena apa? Karena kalian percaya kepada orang tua kalian. Kalian percaya bahwa orang tua kalian mampu membawa kalian ke tempat tujuan yang benar. Jika dalam perjalanan kalian nyasar, maka orang tua kalian tetaplah yang paling kalian bisa percayai untuk membawa kalian keluar dari tempat yang nyasar itu, menuju tempat yang benar. Nah adik-adik dan jemaat sekalian, demikian halnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita tentu percaya penuh kepadanya sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan ini. Namun ketika keadaan membawa kita ke dalam situasi yang teramat sulit, bahkan mengancam kehidupan, kita diperhadapkan pada pilihan, percaya penuh kepada Tuhan atau meninggalkannya dan percaya kepada alternatif yang lain yang sepertinya kayaknya mau menolong kita. Nah, di titik ini maukah kita tetap percaya kepadanya, bahkan ketika itu berarti kematian? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika keadaan hidup tidak seperti yang kami harapkan, ketika kami diperhadapkan pada pilihan untuk meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, di masa pandemi ini, kami sering tidak yakin dengan pelayanan yang kami lakukan. Kami kerap khawatir, apakah sekolah minggu online dapat menolong anak-anak yang kami layani untuk belajar firman Tuhan. Padahal Engkau tetap berkarya melalui setiap pelayanan kami. Hingga saat ini anak-anak boleh naik kelas ke kelas yang baru. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sering mengabaikan Engkau ketika kami menemui kesulitan dalam mendidik dan merawat anak-anak kami. Kami lebih percaya pada kemampuan kami yang kadang malah melukai anak-anak kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sering melanggar perintah Tuhan untuk menghormati orang tua kami, guru-guru kami, juga guru sekolah minggu yang mengajar kami. Kami kadang tidak percaya kepada mereka dan tidak mau mendengar mereka. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, bahkan dalam kesulitan hidup kami. Amin.
Tuhan senantiasa mengampuni kita yang mau mengaku dan tetap percaya kepadanya. Mazmur 27 ayat 1 dan 3 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita nyatakan damai itu dengan memberi tanda love kepada papa, mama, anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam damai. Yuk kita naikkan pujian. Mari kita bersukaria karena hari ini adalah hari yang paling bahagia. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. setinggi-tingginya langit dengan gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, orang tua, dan adik-adik sekolah minggu. Memang ibadah online kita pada hari ini terlihat berbeda. Karena hari ini kita melangsungkan ibadah online intergenerasi dalam rangka kenaikan kelas adik-adik di sekolah minggu. Selama bulan ini, anak-anak kita di sekolah minggu belajar dari kisah Daniel. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego
di kitab Daniel pasal yang ketiga. Saya akan membacakan beberapa ayat saja, yakni ayat 13 sampai ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, dan kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang tidak hanya membaca namun juga melakukannya. Haleluya. Aduh kak, blok. Kalian kenapa? Itu loh kak. Itu siapa 3 orang itu? Si Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa sih mereka nggak mau masuk ke itu nyembah siapa? Raja? Iya, Raja Nebukadnezar. Iya, kenapa kak? Kenapa ya mereka nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar? Padahal kalau nggak menyembah, serem loh, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Serem kan? Iya kak, serem. Padahal sembah aja supaya mereka aman. Iya kak, kalau masuk ke perapian kan jadi panas, kebakaran. Oh, tunggu. Mereka punya alasan kok kenapa mereka nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalian mau tahu apa alasannya? Mau. Oke, kalau gitu kalian duduk dan tunggu dulu di sini. Kak Windy akan jelaskan di sana, oke? Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, apa sih yang menjadi alasan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menolak perintah Raja Nebukadnezar? Dengan berani mereka berkata bahwa kami tidak mau menyembah kepada patung yang tuanku raja buat. Apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah karena mereka hanya percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga seluruh orang Israel paham betul tentang hukum Taurat Tuhan yang pertama. Adik-adik sekolah minggu pasti hafal kan apa hukum Taurat Tuhan yang pertama? Yang kira-kira berkata demikian, "Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya." Sadrak, Mesak, dan Abednego paham betul bahwa mereka tidak boleh menyembah kepada patung. Harusnya semua orang Israel juga paham tentang hukum Taurat Tuhan yang pertama ini. Pertanyaan kritis bagi kita adalah, bukankah Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke Babel juga bersama dengan orang-orang Israel yang lain? Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap orang-orang Israel yang lain? Alkitab memang tidak mencatat bagaimana sikap mereka.
Tapi Alkitab hanya mencatat bahwa hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego lah yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dari kisah ini setidaknya kita dapat menemukan dua golongan orang percaya. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang percaya dalam segala situasi. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Situasi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego bukanlah situasi yang mudah. Mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit. Nyawa menjadi taruhannya. Mati dibakar oleh perapian yang menyala-nyala menjadi ancamannya. Tetapi mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan bergantung pada situasi. Beda ya Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dengan orang-orang yang percaya bergantung pada situasi. Orang-orang di golongan kedua akan melihat lebih dahulu apakah situasinya baik sehingga mereka bisa dengan mudah percaya, atau apakah situasinya tidak baik, sulit, mengancam. Orang-orang di golongan kedua akan dengan mudah berkompromi. Saya membayangkan jangan-jangan orang Israel ini sedang berkompromi. Gak apa-apalah kami menyembah kepada patung yang Raja Nebukadnezar buat. Toh hati kami kan tetap menyembah kepada Tuhan. Mulai muncul alasan-alasan yang berusaha untuk membenarkan tindakan mereka. Mereka mulai menjadi orang-orang yang percaya bergantung pada situasi. Seharusnya percaya pada Tuhan tidaklah bergantung pada situasi. Percaya pada Tuhan harusnya percaya dalam segala situasi. Kalau situasinya baik, kondisinya sehat, penuh materi, bahagia, maka dengan mudah mengatakan bahwa saya percaya pada Tuhan. Tapi bagaimana ketika situasinya tidak baik, sakit, penuh masalah, banyak pergumulan, penuh persoalan? Apakah kita juga dengan mudah mengatakan bahwa saya percaya pada Tuhan? Harusnya iya. Karena percaya pada Tuhan harusnya dalam segala situasi. Mau baik, tidak baik, mau sulit, mau mudah. Percaya pada Tuhan tidaklah bergantung pada situasi. Mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan dalam segala situasi? Mengapa mereka tidak memilih untuk berkompromi? Mengapa mereka memilih untuk tetap percaya pada Tuhan ketika situasinya sulit? Satu alasannya. Karena mereka mengenal Tuhan yang mereka percayai. Ayat 17 dan 18 berisikan pengenalan mereka tentang Tuhan, yang berkata demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 17 dan ayat 18 berisikan ungkapan pengenalan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap Tuhan yang mereka percayai. Mereka tahu bahwa Tuhan mampu menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Mereka tahu bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari tangan Tuanku Raja Nebukadnezar. Bahkan seandainya pun tidak dilepaskan, mereka tahu kemana mereka akan pergi setelah mereka mati di dalam perapian itu. Mereka mengenal Tuhan yang mereka percayai.
Oleh sebab itu mereka menjadi orang-orang yang tetap percaya walau situasinya sulit. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga mengenal Tuhan yang kita percayai? Atau apakah kita sudah mengajak anak-anak kita untuk mengenal Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan bersama-sama agar kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Yang pertama, kita bisa membangun kebiasaan untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa. Doa menjadi sarana bagi kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Ajak juga anak-anak kita untuk memiliki kebiasaan berdoa setiap saat. Berdoa, membangun relasi dengan Tuhan setiap saat. Membangun kebiasaan untuk berelasi dengan Tuhan melalui doa. Dan yang kedua, kita bisa memberikan waktu khusus untuk beribadah, bukan menyisakan waktu. Dalam masa ibadah online seperti sekarang ini, kadang kita lupa untuk memberikan waktu untuk beribadah secara khusus kepada Tuhan. Jangan-jangan kita lebih sering menyisakan waktu. Nanti saya ibadah online-nya kalau sudah sempat. Nanti saya temani anak saya sekolah minggu online ketika pekerjaan rumah sudah selesai. Padahal Tuhan meminta kita agar kita memberikan waktu secara khusus untuk datang beribadah kepadanya bersama dengan keluarga kita. Berikanlah waktu secara khusus untuk beribadah agar kita semakin mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Tuhan dengan membaca firman setiap hari. Kita perlu mendorong diri kita juga anak-anak kita untuk rajin membaca firman. Mendorong anak-anak untuk rajin bersaat teduh dengan bahan saat teduh yang sudah disiapkan oleh komisi anak. Mendorong setiap anak untuk rajin membaca saat teduhnya setiap hari, membaca firman, mengerjakan saat teduhnya dengan baik. Agar semakin hari anak semakin memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan kita pun semakin tahu dan semakin mengenal, juga semakin rindu mengenal Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Dengan mengenalkan Tuhan sedini mungkin kepada anak-anak kita, kita meyakini bahwa ke depannya anak-anak kita seharusnya tahu dan paham bagaimana mereka harus bersikap, karakter apa yang harus mereka miliki, pilihan apa yang harus mereka ambil ketika situasi menjadi sulit, dan bagaimana mereka harus bergaul. Dengan mengenal Tuhan, mereka tahu bagaimana mereka harus bergaul nantinya. Percaya pada Tuhan dalam segala situasi kini tidak lagi menjadi sulit ketika kita mengenal Tuhan yang kita percayai. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Tetap percaya walau situasinya sedang sulit. Percayalah kepada Tuhan dan kenalilah Tuhan yang kita percayai. Sasa, Beno. Kalian udah denger kan penjelasan Kak Windy tadi? Jadi kalian mau masuk dalam golongan orang-orang seperti apa? Aku mau kayak Pak Sadrak Mesak Abednego. Aku juga, mereka keren banget. Tetap percaya Tuhan di situasi apapun. Iya, meskipun sulit, tapi mereka tetap percaya Tuhan. Iya, keren banget pokoknya. Iya, kita harus masuk dalam golongan orang-orang yang percaya pada Tuhan dalam segala situasi, tetap percaya Tuhan walau situasinya sulit. Mari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, kita belajar untuk masuk dalam golongan orang-orang yang percaya pada Tuhan dalam segala situasi,
Dan mari kita juga miliki kerinduan untuk mau semakin mengenal Tuhan hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita mengikrarkan kembali iman percaya kita dengan bernyanyi seturut Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh melakukan ibadah online bersama-sama dalam rangka kenaikan kelas adik-adik kami di sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan menolong kehidupan kami, agar kami menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Berikan juga kami kerinduan Tuhan untuk kami semakin mengenal Tuhan hari lepas hari. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan GKI Kafling Polri di tengah segala pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis jemaat dalam mengelola gereja ini. Biarlah setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik di mata Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus di setiap komisi yang ada. Berikanlah hikmat dan juga kreativitas. Di tengah masa pandemi ini, biarlah setiap program yang kami lakukan menjadi program yang baik Tuhan, untuk menjangkau setiap jemaat, memperhatikan setiap jemaat. Berikanlah setiap pengurus Tuhan kreativitas agar setiap kegiatan yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk jemaat Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk setiap pegawai gereja yang masih bekerja di masa pandemi ini. Berikanlah mereka juga berkat dan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang menjagai kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka, Tuhan yang menolong mereka, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Biarlah setiap mereka yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang tengah bergumul akan pekerjaan, ekonomi, pendidikan, keluarga. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pergumulan mereka, Tuhan yang ikut turut campur tangan. Biarlah setiap mereka dapat keluar dari pergumulan mereka dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak yang bersekolah di tahun ajaran yang baru ini. Sekolah online yang mereka hadapi bukanlah hal yang mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka untuk meraih prestasi yang baik, untuk meraih cita-cita. Kiranya Tuhan yang membantu setiap mereka, menolong setiap mereka di tengah masa belajar online ini Tuhan. Kami juga yang masih bekerja secara online, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Berikan kami juga kekuatan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk lingkungan di tempat kami berada. Jagailah lingkungan tempat kami tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati lingkungan kami, berikan hikmat juga kepada setiap pemimpin di lingkungan kami, RT, RW, juga sampai ke pemerintahan paling atas Tuhan, kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga setiap jajarannya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, agarlah setiap keputusan yang diambil dan menjadi keputusan yang terbaik, terkhusus Tuhan dalam masa pandemi ini. Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin negara ini. Kau juga yang menolong dunia ini Tuhan untuk pulih dan kembali sembuh dari segala sakit penyakit. Kami serahkan segenap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memperhatikan kehidupan kami. Biarlah doa ini kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Adik-adik dan Bapak Ibu semua, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara transfer ke rekening GKI Kapling Polri atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan akan diserahkan nanti pada kebaktian pertama yang diselenggarakan di gedung gereja. Mari kita menyanyikan Kubri Persembahan. Kubri persembahan
kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami datang dengan keyakinan kalau kami pada hari ini boleh ada di tempat ini. Kalau kami masih boleh merasakan kehidupan, itu semua karena karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan melalui persembahan yang boleh kami bawa kepadamu. Biarlah Tuhan yang memakainya, bahkan mengubahnya menjadi berkat yang hidup dalam kehidupan kami. Untuk dipakai menjadi cara Tuhan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi persembahan yang harum di matamu. Pakailah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapanmu. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesulitan boleh datang, tetapi kepercayaan pada Tuhan tetap kita pegang. Percayalah Tuhan senantiasa menyertai kita anak-anaknya yang senantiasa setia dan taat kepadanya. Ayo adik-adik, semakin semangat ya di kelas sekolah minggu yang baru. Begitu juga dengan papa, mama, dan seluruh jemaat. Kita tetap semangat dalam berkarya dan memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu, marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan milikilah kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan hari lepas hari. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.